Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Muhammad Maulida dengan NIM 22210101093. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi manajemen peserta didik. Dalam materi manajemen peserta didik itu terbagi menjadi 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian dan ruang lingkup manajemen peserta didik, dan yang kedua prinsip-prinsip manajemen peserta didik, yang ketiga yaitu model manajemen pendidikan pada peserta didik di sekolah, dan yang keempat yang terakhir yaitu pembuatan keputusan yang efektif di era kontemporer. Manajemen peserta didik di sekolah juga dapat diartikan untuk mengatur semua aktivitas dan kegiatan peserta didik dengan tujuan agar semua kegiatan ataupun aktivitas yang ada pada tiap instansi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan proses pembelajaran pada masing-masing instansi suatu lembaga pendidikan. Proses kegiatan belajar mengajar di tiap instansi pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan tertib sehingga dapat memberikan keterlibatan pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara kompleks. Dari definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya manajemen peserta didik adalah pengelolaan segala sesuatu yang berhubungan dengan peserta didik di luar kelas. Selain itu, juga untuk mengatur kegiatan peserta didik, dimulai dari terdaftarnya peserta didik tersebut di suatu instansi pendidikan, sampai peserta didik tersebut lulus pendidikan yang telah bersangkutan. Manajemen peserta didik bertujuan untuk menyusun aktivitas-aktivitas peserta didik agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan tertib, teratur, dan lancar, serta agar dapat tercapainya suatu tujuan pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk mengatur aktivitas peserta didik agar aktivitas tersebut dapat menunjang proses pembelajaran di instansi pendidikan. Setelah kita membahas tentang definisi dari manajemen peserta didik sendiri, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen peserta didik. Dalam ruang lingkup manajemen peserta didik ini terbagi menjadi beberapa pembahasan, tapi sebelum kita membahas komponen-komponen ruang lingkup peserta didik itu, kita akan membahas dulu tentang definisi dari ruang lingkup manajemen peserta didik. Jadi, ruang lingkup manajemen peserta didik itu dapat diartikan sebagai aturan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik yang dimulai dari peserta didik masuk ke sekolah sampai selesai masa pendidikannya. Adapun ruang lingkupnya manajemen peserta didik itu meliputi beberapa komponen. Yang pertama yaitu perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik itu sendiri adalah kegiatan awal yang harus dilakukan dalam manajemen peserta didik, yaitu melaksanakan perencanaan atau planning. Perencanaan itu adalah suatu proses yang menentukan sesuatu yang berkaitan untuk dicapai dan bagaimana cara mewujudkannya. Adapun macam-macam perencanaan yang perlu dilakukan dalam manajemen peserta didik yaitu perkiraan. Yang perkiraan itu meliputi dari dimensi kelampauan, artinya segala sesuatu yang hubungan dengan masa lalu peserta didik, dan yang kedua yaitu dimensi kekinian, yang artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peserta didik di masa sekarang, dan dimensi keakanan yaitu yang berhubungan dengan peserta didik yang akan terjadi selanjutnya. Jadi dalam dimensi keakanan ini
manajemen pendidikan itu harus bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya dan harus bisa menjangkau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada peserta didik di masa yang mendatang. Selanjutnya yaitu masih di pembahasan ruang lingkup manajemen yang pertama, yaitu tadi perencanaan peserta didik. Dalam perencanaan peserta didik yang perlu dilaksanakan yang kedua yaitu perumusan tujuan, di mana perumusan tujuan itu agar tujuan dapat tercapai dan perlu diuraikan tujuan-tujuan tersebut ke dalam bentuk sasaran ataupun target. Biasanya kan tujuan itu bersifat global dan abstrak umum, yang dimana tujuan tersebut harus dapat tercapai. Yang sebelumnya tujuan itu dari tujuan yang kurang jelas, manajemen harus bisa menguraikan tujuan tersebut menjadi sasaran dan target agar perumusan tujuan dapat teruraikan secara jelas dan dapat diukur ketercapaiannya. Selanjutnya, dalam ruang lingkup manajemen peserta didik masih di perencanaan ada tentang kebijakan yang merupakan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya yaitu menyusun program. Penyusunan atau di sini bisa disebut dengan menyusun program merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memilah aktivitas-aktivitas yang sudah diidentifikasi dalam langkah kebijakan. Dan yang selanjutnya yaitu penjadwalan yang merupakan urutan atau langkah-langkah jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan untuk diutamakan dan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah pembiayaan yang terdiri dari dua hal yang harus diperhatikan. Pembiayaan, pengalokasian biaya meliputi rincian biaya yang diperlukan dalam aktivitas-aktivitas yang sudah dijadwalkan. Oke, kita masih tetap berada di pembahasan tentang ruang lingkup manajemen peserta didik. Tadi setelah perencanaan peserta didik yang perlu diperhatikan itu meliputi dari yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu dalam konteks ruang lingkup manajemen peserta didik yang kedua, penerimaan peserta didik baru, yang dimana penerimaan peserta didik baru ini mengatur kehadiran dan ketidakhadiran. Dalam hal ini penting untuk dilaksanakan karena merupakan salah satu hal yang wajib ada pada setiap instansi pendidikan dalam tiap tahunnya, yang merupakan suatu kegiatan yang selalu diagendakan dan kegiatan yang harus ada pada setiap instansi pendidikan. Yang ketiga yaitu orientasi peserta didik, atau biasanya orientasi ini dikenal dengan masa pengenalan peserta didik baru. Masa pengenalan ini dilakukan biasanya juga bisa disebut seperti matsama kalau dalam sekolah, tapi kalau di dalam kuliah itu biasanya kayak ospek seperti itu. Jadi masa orientasi ini bertujuan untuk agar peserta didik yang diterima oleh suatu lembaga pendidikan itu yang dimana peserta didik tersebut dan sudah melakukan daftar ulang, mereka agar mengenal mengenal tempat lingkungan yang akan ditempatinya selama dia melaksanakan kegiatan, selama dia bersekolah di instansi tersebut. Yang D yaitu mengatur kegiatan dan mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, atau biasanya presensi, absen itu.
Hal ini agak digunakan dengan tujuan untuk memunculkan interaksi dan proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah, yang dimana presensi atau absen itu tadi sangat membantu setiap proses kegiatan pembelajaran. Yang yaitu pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik yang dimaksudkan di sini adalah untuk mempermudah keberhasilan peserta didik dengan cara membaginya berdasarkan karakter peserta didik. Pengelompokan di sini itu dikenal dengan istilah pembagian kelas. Kayak biasanya itu ada pembagian kelas IPA, ada pembagian kelas IPS. Jadi itu yang dimaksud dengan pengelompokan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi ini dilakukan pada peserta didik dengan tujuan untuk sebagai tolak ukur yang bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu memahami dengan apa yang sudah disampaikan dan sejauh mana perkembangan peserta didik tersebut. Agar mengetahui perkembangan peserta didik mulai dari pertama dia masuk ke kelas itu sampai di tiap-tiap prosesnya itu agar bisa diketahui dengan cara mengevaluasi. Yang selanjutnya yaitu mengatur kenaikan tingkat peserta didik atau biasanya disebut dengan kenaikan kelas. Yang selanjutnya yaitu mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Dua hal tersebut perlu diperhatikan dengan baik karena sekolah itu bertujuan untuk memfasilitasi pemindahan peserta didik yang efektif dan tidak merugikan semua belah pihak yang berkaitan. Tujuannya untuk peserta didik yang di drop out adalah untuk memahami, mengatasi dan mencegah peserta didik untuk berhenti sekolah demi keberlangsungan pendidikan mereka. Yang selanjutnya yaitu kode etik, pengadilan, hukum dan disiplin kepada peserta didik. Yang dimana kondisi tersebut diperlukan agar peserta didik itu dapat mempunyai prinsip moral dan peserta didik itu dapat mendapatkan hukuman atau konsekuensi dari setiap hal yang dia lakukan dan dianggap hal tersebut merupakan suatu kesalahan atau sesuatu yang kurang baik dan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik sendiri berprinsip manajemen peserta didik didasari oleh prinsip-prinsip seperti kesetaraan, partisipasi, pemberdayaan, keberagaman aktif, dan keberagaman. Peserta didik bukanlah objek pasif, melainkan peserta didik adalah subjek yang perlu dilibatkan dalam pengambilan suatu keputusan yang menyangkut tentang mereka. Variasi karakteristik peserta didik baik secara fisik, sosial maupun psikologis. Menurut adanya layanan fleksibel dan beragama, dalam pendekatan yang humanis, siswa akan merasa termotivasi dan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu model-model manajemen peserta didik. Dalam model-model manajemen peserta didik itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama model formal, yang ditekankan pada struktur organisasi atau aturan
tertulis dan prosedur administratif yang cocok digunakan dalam membangun keteraturan dan sistem dokumentasi yang rapi. Yang kedua yaitu model kolegial yang berfokus pada kolaborasi dan komunikasi antar siswa, antar peserta didik, pendidik, dan orang tua untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Yang ketiga yaitu model politik yang dapat digunakan dalam menangani konflik dan perbedaan kepentingan antara pihak sekolah. Pendekatan ini menuntut strategi kompromi yang adil dan bijaksana. Selanjutnya yang keempat yaitu model manajemen subjektif, yang dimana model tersebut berorientasi pada keunikan tiap individu peserta didik. Siswa dipandang sebagai pribadi yang dengan kebutuhan dan latar belakang yang berbeda dan khas. Yang kelima yaitu model ambigu yang berguna dalam situasi yang tidak pasti seperti pada masa krisis di mana transkripsi dan respon cepat lebih dibutuhkan daripada aturan yang kaku. Yang selanjutnya yaitu model kultural, yang dimana model ini menekankan pada nilai dan norma sebagai pondasi karakter pendidikan melalui simbol-simbol budaya dan kegiatan rutin seperti dilaksanakannya upacara di pagi hari, biasanya pada hari Senin, pengajian dan program kebersihan ataupun upacara-upacara pada hari tertentu seperti Kartini dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan di era Di era digital, pemimpin pendidikan dituntut untuk memiliki kompetensi teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Kecepatan informasi dan dinamika teknologi membuat proses manajemen harus lebih adaptif dan strategis. Pengambilan keputusan yang tepat memerlukan analisis data, pemahaman konteks, serta pertimbangan moral agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkait, terutama peserta didik. Dalam pengambilan keputusan sendiri juga ada peran stakeholder, yang dimana sekolah tidak bisa berjalan sendiri dan diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan seperti pendidik atau guru, orang tua, peserta didik yang secara utuh. Guru dan orang tua atau komite dan masyarakat, mereka tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi mereka juga sebagai dari proses penyusunan dan evaluasi kebijakan pendidikan, yang dimana komunikasi yang berhubungan antara pihak sekolah dan orang tua itu menjadi kunci dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh atau holistik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.